Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rohana, NPM 719212855. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi hak dan kewajiban seorang wajib pajak dalam materi pembelajaran perpajakan. Hak dan kewajiban itu berbeda. Jika hak itu adalah sesuatu yang memang harus didapatkan oleh setiap wajib pajak. Ada 12 hak dari wajib pajak itu sendiri, yaitu yang pertama adalah hak atas kelebihan pembayaran pajak. Yang kedua adalah hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Yang ketiga adalah hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Yang keempat adalah hak-hak wajib pajak lainnya. Yang kelima adalah hak kerahasiaan. Yang keenam adalah hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran. Yang ketujuh adalah hak untuk penundaan pelaporan SPT tahunan. Yang kedelapan adalah hak untuk pengurangan PPh pasal ke-25. Yang kesembilan adalah hak untuk pengurangan PBB. Yang ke-10 adalah hak untuk pembebasan pajak. Yang ke-11 adalah hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. Yang terakhir adalah hak untuk mendapatkan insentif pajak. Nah, yang selanjutnya adalah kewajiban dari seorang wajib pajak. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh wajib pajak atau feedback balik yang dilakukan oleh wajib pajak karena telah mendapatkan hak-haknya. Ada 4 kewajiban dari wajib pajak tersebut. Yang pertama adalah kewajiban mendaftarkan diri. Yang kedua adalah kewajiban pembayaran, pemotongan dan pemungutan, dan pelaporan pajak. Yang ketiga adalah kewajiban dalam hal diperiksa, dan yang keempat adalah kewajiban memberi data. Yang selanjutnya adalah syarat-syarat membuat NPWP. Syarat yang pertama ini ditunjukkan untuk para karyawan atau pekerja kantoran yang ingin membuat NPWP. Syarat yang pertama adalah untuk WNI, yaitu fotokopi KTP. Untuk WNA, fotokopi paspor atau kartu izin tinggal atau kitab atau kitas. Yang ketiga untuk surat keterangan kerja dari perusahaan tempat Anda bekerja. Dan yang keempat adalah surat keputusan atau SK bagi pegawai negeri. Selanjutnya syarat yang kedua yaitu untuk wirausaha. Yang pertama yaitu untuk WNI sama saja fotokopi KTP, dan yang untuk WNA itu fotokopi paspor atau kartu izin tinggal atau kitab atau kitas. Yang ketiga adalah surat keterangan usaha atau SKU minimal setingkat lurah atau kepala desa atau bukti tagihan listrik. Dan yang keempat adalah surat pernyataan di atas materai 6.000. Dan syarat yang ketiga ditunjukkan untuk wanita yang sudah menikah. Yang pertama adalah fotokopi KTP NPWP suami. Yang kedua untuk WNI yaitu sama saja fotokopi KTP. Yang ketiga fotokopi KK. Dan untuk WNA yaitu fotokopi paspor atau kartu izin tinggal, kitab atau kitas. Yang kelima adalah jika suami WNA fotokopi dokumen perpajakan luar negeri. Dan yang keenam surat keterangan kerja dari perusahaan. Dan yang ketujuh adalah surat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Selanjutnya adalah penghapusan NPWP. Jika NPWP bisa dibuat, berarti NPWP juga dapat dihapus. Ada 2 syarat untuk penghapusan NPWP itu sendiri. Yang pertama adalah siapkan formulir permohonan penghapusan NPWP yang dapat diunduh di website DJP. Dan yang kedua adalah dokumen pendukung sesuai dengan kondisi wajib pajak sebagai berikut. Yaitu orang pribadi yang meninggal dunia dan warisan sudah terbagi surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang. Dan surat pernyataan bahwa tidak mempunyai warisan atau surat pernyataan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris. Permohonan dapat diajukan oleh salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan. Orang pribadi yang meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Dokumen yang menyatakan bahwa wajib pajak tidak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Yang selanjutnya adalah wanita kawin yang sebelumnya telah memiliki nomor pokok wajib pajak, fotokopi buku nikah atau dokumen sejenis, dan surat pernyataan tidak membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau surat pernyataan tidak melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suami. Selanjutnya yaitu bendahara pemerintah, dokumen yang menyatakan bahwa wajib pajak sudah tidak ada lagi kewajiban sebagai bendahara. Wajib pajak badan dokumen yang menunjukkan bahwa wajib pajak badan termasuk bentuk usaha tetap telah dibubarkan sehingga tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif seperti akta pembubaran badan yang telah dilaksanakan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wajib pajak yang memiliki lebih dari 1 nomor wajib pajak, surat pernyataan mengenai pemilihan NPWP, ganda dan fotokopi semua kartu NPWP yang dimiliki.